menjelaskan tentang film Cahaya Tonata. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk kita kenalan dengan kelompok 4. Yang pertama, nama saya Martin Chandra Juta dengan NIM 444-323-0165. Dan saya Rion Arya Putra dengan NIM 444-323-0018. Dan saya Saskia dengan NIM 44323-0014. Dan saya Sofian Agustin dengan NIM 4432328. Kenalkan, nama saya Fiatur Rahman dengan NIM 444-323-312. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra dengan NIM 444-323-0041. Saya Nazatul Hikmah dengan NIM 444-323-0033. halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novita Ronaldi Storus dengan NIM 444-323-0008. Perkenalkan, nama saya Nadia Cornelia Agatha dengan NIM 444-323-0006. Nama saya Nabila Ferina Azahra dengan NIM 444-323-0001. Nah, untuk selanjutnya, yuk kita lihat pembahasan tentang film Cahaya Tonata. Nah, Cahaya Tonata berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kata chaete yang artinya bulu kaku dan gathos yang berarti rahang. Cahaya Tonata berarti yang memiliki rahang berbulu kaku. Hal yang dikarenakan bentuk dari rahangnya memang bagaikan bulu kasar dan kaku yang digunakan untuk menangkap mangsanya. Rahang ini berupa rangkaian bulu kasar yang dapat dikucupkan sehingga akan menerkam mangsanya, rahangnya akan dimekarkan. Fisiologi Cahaya Tonata. Yang pertama, struktur tubuh. Tubuh Cahaya Tonata terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Kepala mereka mengandung organ-organ sensorik seperti mata dan rambut getar yang membantu dalam mencari mangsa dan merespon rangsangan lingkungan. Yang kedua, pencernaan. Cahaya Tonata adalah pemangsa aktif. Mereka memiliki mulut yang dilengkapi dengan gigi atau cakar untuk menangkap dan memakan plankton dan organisme kecil lainnya. Sistem pencernaan mereka cukup sederhana, tetapi efisien dalam mencerna mangsa mereka. Yang ketiga, ada sistem saraf. Cahaya Tonata memiliki sistem saraf yang cukup terkembang. Ini membantu mereka merespon rangsangan lingkungan seperti perubahan cahaya atau gerakan air dan berpartisipasi dalam aktivitas berburu dan menghindari predator. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan tentang fisiologi Cahaya Tonata. Nah, setelah tadi kita membahas tentang struktur tubuh dan sistem sarafnya, selanjutnya kita akan membahas tentang pernafasannya. Nah, pernafasan merupakan proses pernafasan pada Cahaya Tonata yang umumnya dilakukan melalui difusi, langsung melalui permukaan tubuh mereka. Karena ukuran tubuh yang kecil, oksigen dapat mencapai sel-sel mereka dengan efisien. Lalu ada sistem ekskresi. Seperti pada hewan lainnya, Cahaya Tonata memiliki sistem ekskresi untuk menghilangkan limbah dari tubuh mereka. Ekskresi dapat melibatkan penggunaan sel-sel khusus atau organ tertentu, tergantung pada spesiesnya. Nah, lanjut ada sistem reproduksinya. Cahaya Tonata memiliki reproduksi seksual. Mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina, dan pembuahan eksternal terjadi di air setelah pelepasan sperma dan telur. Lalu, yang terakhir ada gerak. Cahaya Tonata dapat bergerak dengan cepat dan lincah dalam air. Mereka menggunakan otot-otot tubuh dan ekor untuk berenang dan berburu mangsa mereka. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang sistem fisiologi pada film Cahaya Tonata. Cahaya Tonata merupakan hewan hermaprodit dengan ovarium yang berpasangan di dalam batang dan sepasang testis pada bagian ekornya. Setiap individu menghasilkan sperma dan sel telur, atau ditemukan oleh Brusca dan Brusca 1990. Pemupukan tidak dilakukan oleh satu individu, melainkan dengan cara saling bertukar sel sperma dan sel telur yang dilakukan dengan dua individu yang dibuahi secara internal atau ditemukan oleh Brusca dan Brusca 1990 dalam TODD DKK 1996. Telur yang dihasilkan merupakan zigot hasil fertilisasi atau dilapisi oleh zat seperti jeli. Perkembangan telur terjadi secara langsung dan tidak melewati keseluruhan tahap sebagai berikut. Larva atau metamorfosis secara sempurna.
Waktu yang diperlukan telur untuk meneteskan cukup cepat, yaitu kurang lebih dalam waktu 48 jam. Telur yang dapat dihasilkan oleh ovarium adalah sekitar antara 30 sampai 1000 atau ditemukan oleh MC Laren 1996. Telur yang dihasilkan merupakan zigot hasil fertilisasi, dilapisi oleh zat seperti zeli. Perkembangan telur terjadi secara langsung dan tidak melewati keseluruhan terhadap sebagian larva atau metamorfosis secara sempurna. Waktu yang diperlukan telur untuk menetas cukup cepat, yaitu kurang lebih dalam waktu 48 jam. Telur yang dapat dihasilkan oleh ovarium adalah berkisar antara 30 sampai 1000. Selanjutnya, klasifikasi. Chaetognatha terdiri dari dua kelas, yaitu Archisagitthoidea dan Sagitthoidea. Namun, kelas yang paling dikenal adalah kelas Sagitthoidea, karena sejauh ini yang paling berhasil diteliti lebih lanjut mengenai Chaetognatha hanyalah melalui kelas ini. Selain itu juga, kelas Sagitthoidea termasuk komponen plankton yang terbanyak ditemui hidup di lautan tropik. Berikut adalah contoh spesies dari Chaetognatha. Yang pertama, spesies Sagitta gazellanae. Spesies ini turunan dari Sagitthoidea dengan ordo Apragmorphora dengan famili Sagitthidae dan genus Sagitta. Yang kedua, ada spesies Speudosagitta maxima. Spesies ini turunan dari kelas Sagitthoidea dengan ordo Apragmorphora dengan famili Sagitthidae dan genus Speudosagitta. Oke, di sini saya akan menjelaskan nilai ekonomis dari Chaetognatha atau cacing panah. Chaetognatha berperan sangat penting dalam rantai makanan di laut, karena Chaetognatha merupakan pakan bagi banyak jenis ikan dan cumi-cumi. Ini merupakan salah satu nilai ekonomis tak langsung bagi ikan dan sektor perikanan. Mereka adalah predator plankton dan dengan mengendalikan populasi plankton, Chaetognatha dapat memengaruhi ketersediaan makanan bagi ikan yang lebih besar. Dengan demikian, pemahaman tentang ekologi Chaetognatha dapat membantu dalam manajemen perikanan dengan memahami bagaimana perubahan dalam populasi cacing panah dalam mempengaruhi kelangsungan hidup dan produktivitas ikan yang penting secara ekonomis. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang film Chaetognatha. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang film Chaetognatha itu sendiri. Semoga materi ini bisa menambah wawasan bagi kalian semua. See you!